Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Budian. Untuk kesempatan kali ini, Budian akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi, subbab metode ilmiah. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang metode ilmiah, saya ingatkan kembali bahwa untuk bab pertama yang berjudul ruang lingkup biologi memiliki 3 subbab. Yang pertama adalah hakikat biologi sebagai ilmu, yang kedua adalah metode ilmiah, dan yang ketiga adalah prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Untuk yang bab pertama, hakikat biologi sebagai ilmu, kalian bisa simak kembali di video Budian yang sebelumnya. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi metode ilmiah. Nah, metode ilmiah sebetulnya berangkat dari adanya rasa ingin tahu. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, ya, kalian pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi. Misal, di sini saya tampilkan gambar yang sebelah kiri adalah makanan yang dihinggapi oleh lalat. Nah, misalkan kalian kemudian memakan makanan tersebut, lalu kalian sakit perut. Nah, pastikan terbesit pertanyaan, apakah adanya lalat di makanan saya tadi menyebabkan saya sakit perut? Ya, ataukah apakah lalat tadi berpengaruh terhadap makanan saya sehingga makanan yang saya konsumsi tadi kemudian menyebabkan saya menjadi sakit perut dan sebagainya. Atau ketika kalian punya tanaman, ya, gambar di sebelah kanan. Nah, tanaman itu kalian beri perlakuan yang berbeda-beda. Misalnya, tanaman kalian rawat dengan baik, ya, kalian beri pupuk, kalian siram secara teratur, dan sebagainya. Sementara tanaman yang lain kalian biarkan sekedarnya saja. Nah, apakah nanti akan sama atau berbeda pertumbuhannya? Nah, pastikan ada rasa ingin tahu, rasa penasaran yang kemudian menyebabkan kalian mempunyai suatu pertanyaan. Nah, saya ke pengertian metode ilmiah dulu. Metode ilmiah adalah suatu metode yang menggunakan langkah-langkah ilmiah untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan. Sekali lagi, metode ilmiah adalah suatu metode yang menggunakan langkah-langkah ilmiah untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan. Nah, ketika kalian telah menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka jawabannya dapat dituliskan dalam sebuah laporan ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah pemilihan masalah. Jadi dari sekian permasalahan yang ada, kalian harus berfokus pada satu masalah yang akan kalian pakai sebagai patokan atau pijakan dalam melaksanakan metode ilmiah. Yang kedua adalah perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan keterangan. Yang keempat, penyusunan hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang keenam, pengolahan data. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Contoh penerapan langkah-langkah metode ilmiah. Di sini saya punya suatu permasalahan. Rumput yang tumbuh dekat kandang kambing tampak lebih subur daripada rumput yang jauh dari kandang kambing, seperti gambar yang saya ilustrasikan di sebelah kanan. Kemudian, kita buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang bisa kamu kemukakan, misalnya, mengapa rumput yang tumbuh dekat kandang kambing lebih subur? Atau, apakah kotoran kambing berpengaruh terhadap kesuburan rumput? Dan sebagainya. Nah, dari sini anak-anak,
Rumusan masalah itu selalu dikemukakan dalam bentuk kalimat tanya. Dan umumnya menggunakan kata tanya bisa mengapa atau apakah. Langkah selanjutnya adalah kalian lakukan pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan dapat dilakukan melalui studi literatur tentang permasalahan. Tetapi untuk studi literatur, harap kalian selalu memastikan bahwa literatur yang kalian pakai adalah literatur yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari jurnal, ataukah dari buku-buku yang telah diterbitkan. Langkah keempat adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari permasalahan yang diperoleh dari data selama studi pustaka. Ya, singkatnya hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara. Nah, karena masih bersifat sementara, maka hipotesis perlu dibuktikan. Lewat apa pembuktiannya? Yaitu lewat nanti langkah kelima, pengujian hipotesis. Sebelumnya, saya jelaskan dulu bahwa ada dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau H0. Dari permasalahan tadi, bisa dikemukakan hipotesis nol, yaitu kotoran kambing tidak berpengaruh terhadap kesuburan rumput. Sekali lagi, kotoran kambing tidak berpengaruh terhadap kesuburan rumput. Dan ada juga hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif yang dapat dikemukakan adalah kotoran kambing berpengaruh terhadap kesuburan rumput. Nah, jadi dari dua macam hipotesis ini, kalian bisa menyimpulkan bahwa untuk hipotesis nol, itu selalu merupakan kalimat negatif dan memakai kata tidak. Sedangkan untuk hipotesis alternatif, itu tidak pernah menggunakan kata tidak. Jadi menunjukkan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Umumnya, hipotesis yang dipakai hanya HA saja, tidak masalah. Ya, yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam suatu penelitian. Langkah kelima adalah pengujian hipotesis. Ingat, hipotesis masih berupa dugaan sementara. Oleh karenanya, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui eksperimen atau penelitian. Dalam penelitian, dikenal dua kelompok penelitian. Yang pertama adalah kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak mendapat perlakuan, dan kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang mendapatkan perlakuan tertentu. Nah, kelompok perlakuan dapat diberikan satu atau beberapa variabel. Variabel adalah faktor yang mempengaruhi penelitian. Macam variabel sendiri ada 3. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang dibuat tidak sama atau dibuat sesuai dengan keperluan si peneliti. Contoh dalam kasus tadi, kalian ingin membuktikan bahwa kotoran kambing berpengaruh terhadap kesuburan rumput, maka variabel bebas contohnya adalah pemberian jumlah kotoran kambing. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah akibat dari variabel bebas. Contohnya adalah kesuburan rumput. Jadi, kalau kalian meneliti apakah ada hubungan antara pemberian kotoran kambing dengan kesuburan rumput, untuk variabel bebasnya adalah jumlah kotoran kambing yang diberikan, sedangkan variabel terikatnya adalah kesuburan rumput. Variabel yang ketiga adalah variabel kontrol,
yaitu variabel yang selalu dibuat sama. Contohnya apa? Media tanam yang dipakai. Misalnya kalau pot yang pertama menggunakan tanah, pot yang kedua juga menggunakan tanah. Pot yang pertama menggunakan sekam, pot yang kedua juga menggunakan sekam. Ya, kemudian jenis rumput yang ditanam. Misalnya mau pakai rumput gajah, ya, maka kedua pot juga harus diisi atau ditanami dengan rumput gajah. Frekuensi penyiraman, ya, misalnya yang pot pertama disirami 2 kali sehari, pot B juga harus sama 2 kali sehari. Jadi intinya untuk variabel kontrol adalah variabel yang selalu dibuat sama dari awal sampai akhir penelitian. Langkah yang keenam adalah pengolahan data. Nah, setelah kalian melakukan penelitian, maka akan terdapat 2 macam data penelitian. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Contoh, panjang batang, lebar daun, tinggi tanaman. Ya kan? Semuanya ini bisa disajikan dalam bentuk angka. Panjang batang 5 cm. Panjang batang 10 cm. Ya, tinggi tanaman 1 meter, tinggi tanaman 1,5 meter dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah dalam pengamatan, maka data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Jenis data yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka. Contohnya adalah warna daun, tekstur daun, bentuk batang, dan sebagainya. Warna daun misalnya hijau cerah, warna daun hijau kekuningan, tekstur daun kasar, tekstur daun halus, dan sebagainya. Oke, dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan mengacu pada hasil penelitian. Nah, pengambilan kesimpulan ini bisa mendukung ataupun menolak hipotesis yang telah dibuat. Contoh, kotoran kambing berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Berarti dalam hal ini, setelah kamu melakukan penelitian, terbukti bahwa ada pengaruh dari pemberian kotoran kambing terhadap kesuburan tanaman. Maka dengan kata lain, hipotesis alternatif yang dikemukakan itu bisa diterima. Nah, sekian penjelasan Budian hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan, seperti biasa bisa mengajukan di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.